Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian karena telah berkenan hadir pada sore hari ini menjelang malam di ruangan bimbingan kelompok ini untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok lanjutan dari yang tadi ya, karena kita take-nya satu hari itu 2 kali, jadi kita lanjut saja di pertemuan ketiga dari lanjutan pertemuan kita tadi yang pertemuan kedua. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih kepada adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Seperti yang tadi pagi ya, tetap baik. Adik-adik semua, sesuai dengan apa yang telah Ibu informasikan tadi, bahwasanya kita akan melaksanakan pertemuan selanjutnya atau lanjutan pertemuan kita tadi pagi untuk melanjutkan pertemuan kita, yaitu bermateri tentang prospek kerja. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada sore hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian, kita telah masuk pada tahap pembentukan dan tentunya dan Ibu yakin kepada adik sekalian sudah memahami karena kita sudah melewati 2 pertemuan. Tentunya adik-adik sekalian sudah mengetahui apa itu dari bimbingan kelompok, tujuan dari bimbingan kelompok, kemudian manfaat bimbingan kelompok, kemudian juga ada asas-asas dalam bimbingan kelompok dan tahap atau cara dalam kegiatan kita pada bimbingan kelompok. Langsung saja kita mulai icebreakingnya, dan Ibu rasa tidak perlu untuk memperkenalkan diri lagi karena Ibu yakin karena teman-teman juga sudah saling mengenal, apalagi kita juga satu kampung ya, jadi pasti juga sudah saling mengenal. Nah, icebreakingnya kali ini, di mana icebreaking atau permainan kecil ini bertujuan agar kita lebih akrab lagi. Nah, nama permainannya ini Ibu berkata. Misalnya, Ibu berkata pegang kuping, Ibu berkata pegang kepala, Ibu berkata pegang pipi. Nah, selanjutnya Ibu bilang pegang hidung. Nah, itu salah ya, atau tidak boleh dilakukan karena Ibu tidak menyebutkan Ibu berkata. Apakah dapat dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai. Ini untuk melatih kefokusan adik-adik sekalian ya. Ibu berkata pegang mulut. Ibu berkata pegang alis. Ibu berkata pegang pipi. Pegang hidung. Oke, kita mulai lagi ya. Kita ulangi lagi satu kali ya. Ayo fokus lagi. Ya. Ibu, kita ulangi lagi ya. Ibu berkata pegang kepala. Ibu berkata pegang kuping. Ibu berkata pegang pipi. Pegang dahi. Oke, Ibu berkata pegang pundak. Ibu berkata pegang pipi. Pegang hidung. Ibu berkata pegang kepala. Pegang pundak. Ibu berkata pegang mulut. Ibu berkata pegang alis. Ya. Ibu berkata pegang pundak. Ibu berkata angkat 2 tangan. Ibu berkata naikkan 2 jari. Oke, yang satu salah. Oke, yang ternyata sepertinya adik-adik ini udah fokus lagi ya. Oke, kita lebih baik kita lanjut saja. Oke, adik-adik sekalian, kita masuk pada tahap transisi. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah adik-adik sekalian siap untuk melanjutkan ke tahap kegiatan? Siap. Oke, kita telah memasuki tahap kegiatan.
Selanjutnya Ibu ingin memberitahukan bahwasanya mengapa materi ini Ibu angkat, yaitu tentang prospek kerja, karena uh, Ibu lihat dari beberapa dari kalian ada yang ingin berkuliah di jurusan arsitektur, dan Ibu juga melihat ada yang ingin setelah lulus SMK nanti langsung ingin melanjutkan ke dunia pekerjaan sesuai dengan uh, latar pendidikannya. Dan Ibu juga telah mengevaluasi bahwasanya tadi kita sudah berbincang-bincang, adik-adik sekalian tidak mengetahui prospek kerja ke depannya sesuai dengan latar pendidikan adik-adik sekalian. Maka dari itu prospek kerja ini Ibu angkat untuk menjadi materi kita pada sore hari ini. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan materinya melalui papan informasi, dan teman-teman di sini bisa melihat sebelah sini ada prospek kerja lulusan dari SMK Teknik Kendaraan Ringan, karena adik-adik sekalian di sini ada yang bersekolah di sini juga dengan jurusan TKR atau Teknik Kendaraan Ringan, kemudian di sini arsitektur, karena dari salah satu teman kalian ada yang ingin melanjutkan perkuliahan di bidang arsitek. Ibu ingin menjelaskan terutama yaitu mengenai prospek kerja, di mana prospek kerja merupakan kondisi yang akan dihadapi oleh seseorang di masa yang akan datang, baik kecenderungan untuk meningkat atau menutup. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai peluang dan ancaman yang akan dihadapi. Oke, bisa dilihat di sini ada prospek kerja lulusan SMK Teknik Kendaraan Ringan atau TKR. Ada beberapa di sini, silahkan disimak ya. Di mana jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau TKR merupakan salah satu jurusan di sekolah menengah kejuruan yang saat ini memiliki cukup banyak peminat bagi teman-teman di sini yang berlatar belakang SMK dengan jurusan TKR atau teknik kendaraan ringan. Teman-teman bisa memasuki prospek kerjanya, salah satunya itu mekanik, di mana teman-teman juga sudah sangat tidak asing dengan kata mekanik, karena seperti yang kita lihat di sini, di tempat kita ini, di perkampungan kita ini, banyak yang lulusan SMK terjun ke dunia mekanik, mekanik di pertambangan, di mana lulusan teknik kendaraan ringan tentu memiliki keahlian untuk bekerja sebagai mekanik otomotif berbagai, bisa berbengkel masuk di bengkel di bidang motor, kemudian bisa di mobil juga, di mana gaji mekanik itu berkisar sekitar 3 jutaan. Nah, teman-teman jika ada rasa ingin masuk ke bidang mekanik dengan lulusan TKR, itu masih sangat ini ya, masih nyambung gitu. Nah, dengan lulusan TKR kemudian masuk di mekanik di bidang pertambangan, apalagi di tempat kita ini banyak tambang-tambang yang baru memungkinkan membutuhkan karyawan di bidang mekanik, 3 jutaan. Dan yang terakhir yaitu wirausaha. Lulusan teknik kendaraan atau TKR bisa membuka usaha sendiri seperti membuka bengkel dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Nah, seperti yang kita ketahui di tempat kita ini, di kampung kita ini, di mana bengkel ini sangat minim. Mungkin lulusan dari TKR teman-teman bisa membuka bengkel di sini, apalagi bengkel sangat dibutuhkan di tempat kita, seperti orang-orang yang memakai motor yang motornya sering rusak karena sering berlumpur ya ketika ingin ke kebun. Jadi mungkin teman-teman yang ingin bercita-cita sebagai wirausaha bisa membuka bengkel. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa melihat di sini ada prospek kerja lulusan arsitektur. Mungkin teman-teman salah satu dari kalian ada yang melanjutkan di bidang arsitektur sesuai dengan apa yang telah Ibu lihat, di mana salah satu dari kalian ingin melanjutkan kuliah di bidang arsitektur, dan
tidak mengetahui apa prospek kerjanya. Nah, prospek kerja dari bidang arsitektur itu yang pertama adalah tentunya yaitu arsitek. Arsitek menjadi profesi yang banyak diminati lulusan arsitektur karena sangat berkaitan dengan pembangunan. Nah, seperti yang kita lihat pada saat ini di kampung kita ini belum ada yang masuk di jurusan arsitektur, dan pembangunan di tempat kita ini banyak sekali ya. Contohnya beberapa perumahan sudah didirikan dan sedang mencari arsitek, sedangkan di tempat kita ini belum ada sama sekali yang ingin melanjutkan ke bidang arsitek. Nah, ya teman-teman bisa berpeluang untuk beberapa tahun kemudian, dan tentunya pasti masih banyak pembangunan lainnya karena tempat kita ini masih terpencil dan menjadi salah satu ingin menjadi ibu kota. Jadi pasti masih banyak pembangunan dan membutuhkan arsitek. Selanjutnya drafter, di mana arsitek biasanya hanya memberikan desain kasar kepada klien, sementara untuk hasil desain dan menyeluruh biasanya dikerjakan oleh drafter. Nah, drafter ini tidak berjauhan dengan profesi arsitek sendiri. Jadi teman-teman juga sudah tahu ya peluang kerjanya seperti apa. Di mana arsitek ini sendiri gajinya berkisar 6 hingga 7 juta per bulan, kemudian untuk drafter sendiri berkisar 4 sampai 5 juta. Kemudian yang ketiga yaitu kontraktor. Kontraktor perlu diingat, profesi kontraktor berbeda dengan arsitek sebab tugas kontraktor lebih ke memimpin dan mengarahkan suatu proyek pembangunan besaran waktu, kualitas, dan biaya yang sudah ditetapkan oleh klien. Jadi drafter, kemudian arsitek dan kontraktor ini saling berkaitan juga ya. Masih sangat banyak dibutuhkan di tempat kita ini, dan gajinya berkisaran 5 hingga 10 juta per bulan tergantung jenjang pendidikannya. Baik teman-teman semua, itulah prospek kerja dari bidang otomotif, dari bidang arsitektur, di mana teman-teman lakoni pekerjaan yang sesuai dengan passion teman-teman semua, di mana prospek kerja dari PKR dan arsitek ini bisa dikatakan banyak ya, dan dari tadi ibu membahas, dan upahnya itu ya lumayan lah ya buat yang baru lulus sekolah itu sangat besar, dan juga bisa membantu teman-teman dan keluarganya. Kemudian pilih salah satu pekerjaan sesuai dengan passion, karena profesi ini tidak hanya dilakukan dalam 1 atau 2 tahun saja, melainkan berpuluh-puluhan tahun. Jadi jangan sampai penyesalan karena tidak teliti menentukan pilihan di awal. Baik, itulah penyampaian materi Ibu mengenai prospek kerja dari lulusan PKR dan lulusan dari arsitektur. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, yaitu adik-adik sekalian, apakah materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang Ibu sampaikan? Tidak. Oke. Apakah materi yang Ibu berikan berguna buat adik-adik sekalian? Berguna. Oke. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan atau bimbingan kelompok kita pada sore hari ini, di mana Ibu telah menjelaskan tentang prospek kerja, di mana prospek kerja itu sendiri adalah hal yang kita lakukan, hal yang akan kita lakukan atau kita hadapi di kemudian hari untuk masa depan atau masa yang akan datang. Kemudian prospek kerja lulusan SMK dengan jurusan TKR atau teknik kendaraan yang tadi ada di bidang prospek kerjanya, ada di bidang industri otomotif, mekanik, karyawan showroom atau dealer, kemudian modifikator, operator alat berat, jurnalis otomotif, blogger atau blogger otomotif, kemudian periset, kemudian tenaga pengajar dan wirausaha, dan untuk
arsitek sendiri, prospek kerjanya yaitu salah satunya menjadi arsitek, drafter, developer, kemudian kontraktor, kemudian surveyor, kemudian ada konsultan arsitektur, kemudian perencana struktur, dan yang terakhir ada dosen. Baik, adik-adik sekalian, itulah penyampaian kesimpulan dari Ibu. Kita sudah masuk pada tahap pengakiran. Baik adik-adik sekalian, materi kita pada hari ini dan sore ini menjelang malam sudah selesai, maka bimbingan kelompok pada sore hari ini juga sudah selesai, dan selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada adik-adik sekalian untuk menyampaikan pesan dan pesannya. Ibu persilakan dari sini untuk menyampaikan pesan dan pesannya. Pesannya materinya sangat bagus, saya mengerti. Pesannya semoga di pertemuan berikutnya ada lagi. Oke, selanjutnya silakan. dari pahami. Ya. Apakah materinya hari ini menarik atau tidak? Menarik sekali. Oke, baik, terima kasih. Untuk pesannya apa? Apakah ingin melanjutkan pertemuan di selanjutnya? Akan ada kombinasi pertemuan keempat? Ya. Insya Allah ya. Selanjutnya yang terakhir, kesan-pesannya sama. Oke, dapat Ibu simpulkan ya bahwa kesannya menarik, kemudian penjelasan materinya bagus, kemudian seperti yang Ibu lihat, sepertinya teman-teman di sini ingin melanjutkan pertemuan selanjutnya atau komisen pertemuan keempat, insya Allah ya. Berarti sudah bimbingan kelompok kita pada sore hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena telah berkenan hadir. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kalau insya Allah Ibu teman-teman berkenan hadir dan semuanya masih ada kesempatan ya. Ibu tutup. Sebelum Ibu tutup, karena tadi sudah dimulai dengan berdoa, sebaiknya kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik-adik semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.